Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa. Saya adalah guru PAI SMA 1 Baleriang di Kabupaten Sukamara. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023. Saya akan menampilkan video ini kinerja saya di kelas 10 MIA 2 dengan materi malaikat selalu bersamaku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, 1, 2, 3. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Ibu harapkan satu orang yang pimpin doa dan yang lain mengikuti. Ibu harapkan yang pimpin doa Azril. Silakan Azril, temannya yang lain mengikuti ya. Marilah teman-teman mulai pelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Semoga apa yang kita harapkan yang pelajari dapat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, sebelum kita belajar juga Ibu absen dulu ya. Siapa-siapa yang ada yang punya pulpen enggak? Atau Ibu panggil aja namanya? Ini silakan angkat tangan bagi yang hadir, kemudian yang tidak hadir cukup diberi tanda bahwa dia berhalangan. Itu aja ya. Amiatin Marhaini, Ana Sadila, Asril Aditya, Aulia Ilmi Sifa, Bayu Saputra, Devi Alia Kurniawati, Eko Yuse, Fairuz Nahi, Dara, Liviana Rismawati, Muhammad Fadlan, Muhammad Sultan Pasha, Naila Ulfa Fauzia, Neza Maharani mana? Oh, karena tadi ya. Nur Tunisa, Reli Kurniawan, Ricardo Arya Saputra, Saripudin, Sisi, Taufik Irmansyah, Fikri Maulana Firmansyah, Muhammad Nandung Prasetyo. Oke, alhamdulillah hadir sebagian ya, sebagiannya juga berhalangan. Kedepannya Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran. Ibu mau tanya nih, kemarin kan kita sudah belajar tentang pakaian itu tanda bahwa bahwa menandakan pakaian muslimah itu adalah bagi orang-orang yang muslim. Nah, sekarang lanjutan dari pelajaran yang kemarin, kita sekarang belajar tentang malaikat selalu bersamaku. Coba siapa yang bisa membayangkan kalau malaikat selalu bersama itu kayak gimana sih? Apakah malaikat itu selalu ada di samping kita atau selalu ada di dalam pikiran kita? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Nah, Ibu pengen tahu nih apa
ketika malaikat itu ada di dekat kita, misalnya ada yang mengawasi kita, tentunya baik dan buruknya apa-apa yang kita lakukan itu akan dicatat atau diawasi oleh malaikat. Tentu kita memilih perbuatan yang apa kira-kira yang bagus untuk dicatat oleh malaikat. Ya, perbuatan baik. Kemudian yang lain, perbuatan baik, amal ibadah yang baik, kemudian amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian malaikat selalu bersama itu. Ini ada materinya, nanti kita bahas. Kemudian memahami makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya. Pengertian iman kepada malaikat itu adalah kita meyakini. Yakin nggak kita tentang adanya malaikat? Yakin. Siapa yang nggak yakin? Karena setiap orang mukmin itu meyakini sesuatu itu harus didasari di dalam qalbu, dalam hati. Apa-apa yang kita lakukan itu harus didasarkan dengan niat, dengan hati. Misalnya contoh kecilnya ya, kita puasa itu karena disuruh dipaksa terus, tapi hati kita nggak mau melaksanakannya. Tentu itu terasa berat, ya enggak? Lain kalau kita melakukan sesuatu yang kita senangi, pasti itu semua akan terasa ringan. Itu sekilas tentang memahami makna iman kepada malaikat atau tugas-tugasnya. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Itu beriman kepada malaikat itu rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman. Coba sih salah satu yang menyebutkannya rukun iman itu apa? Berapa? Rukun iman siapa? Ayo Muhammad Fardan. Ya, 1. Ya, 2. Ya, 3. Iman kepada. Kemudian yang ke? Artinya masih ingat ya. Adapun semua susunan itu apa namanya? Tadi rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman ada berapa? Rukun Islam? Nah, tadi rukun iman, kemudian rukun Islamnya berapa? Ini harus rukun Islam itu harus dibuat pala ya. Itu rukun iman tadi sudah dipaparkan oleh Muhammad Fardan. Alhamdulillah masih. Kemudian ibu harapannya bukan cuma Muhammad Fardan yang ingat ya, yang lain juga ikut andil baik menghafalnya dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini diciptakan siapa kira-kira? Diciptakan oleh Allah. Siapa yang enggak Bu, saya dilahirkan? Ada yang jawab dulu pernah Ibu? Kalau manusia kita ini diciptakan atau diciptakan oleh siapa? Teman-temannya jawabnya diciptakan oleh Allah. Enggak Bu, saya dilahirkan oleh ibu saya. Nah, jawaban itu memang sebetulnya betul adanya, cuman salah pemahaman. Jadi apa-apa yang diciptakan baik sumber daripada kehidupan kita ini datangnya dari Allah. Kita yang berserah diri kepada Allah kemudian beriman. Ibu kita itu diberi nafas oleh siapa? Diberi janin oleh siapa? Nah, keluarnya kita juga atas izin Allah. Maka dari itu apapun sesuatu keyakinan kita melebihi Allah itu jangan sampai demikian ya.
Jadi kita meyakinkan karena misalnya kan ada di kampung-kampung desa itu udah biasa ya, kayak pemahaman udah sakitnya 3/4 bulan misalnya, terus dibawakan air yang dapatnya di Telaga Biru. Entah Telaga Biru itu dari mana gitu. Nah, diminumkan air itu kepada yang sakit tadi, sembuh, alhamdulillah. Tapi orang yang memberikan air tadi punya keyakinan bahwa air tersebut yang menyembuhkan yang sakit ini. Nah, pemahaman yang kayak seperti ini yang tidak benarkan. Jadi melalui air tadi Allah titipkan keberkahannya untuk kesembuhan orang yang sakit. Jadi jangan beranggapan bahwa air ini yang bukan Allah, air ini yang menyembuhkan. Jadi ada metodenya, ada cara-caranya. Contoh kecilnya kalian ini loh, kalian mendapatkan ilmu di sekolah ini melalui guru. Ilmu yang didapat oleh guru ini bukan semata-mata karangan, misalnya karangan ibu, kayak kita ini kan proses belajar nih. Ibu menyampaikan bahwa malaikat itu seperti ini dan lain-lain itu, bahwasanya itu murni dari kepintaran ibu gitu. Enggak, Allah menitipkan ilmu tersebut kepada ibu dan ibu akan menyampaikan kepada kalian. Jadi apapun kondisinya, kita tetap pasrahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Apapun bentuknya, mau kita sakit, mau kita sehat, kita perlu syukuri. Lah, kenapa sih Bu kalau sakit harus kita syukuri? Mana tahu sebelum sakit itu kita tuh sombong, kita tuh lupa dengan, kadang manusia itu gitu. Manusia itu perlu sakit, menderita baru ingat tuh. Udah khusus sembahyangnya, udah ngaji tiap hari kalau lagi sakit. Nah, mana tahu itu hikmah yang diberikan oleh Allah agar kita itu kembali kepada Allah. Jadi antara kesehatan dengan sakit itu sama-sama rahmat dan sama-sama nikmat yang harus kita syukuri. Barangkali demikian ya, sekilas kecil dari iman malaikat selalu bersama tadi. Dan harus diingat bahwasanya apapun yang kita lakukan di dunia ini ada timbal baliknya. Kita melakukan kebaikan ada syafaatnya, kita melakukan keburukan ada azabnya. Jadi jangan dikira kita melakukan, kamu mencurangi temanmu misalnya, tapi temanmu ini asli sama sekali nggak mengetahui sama sekali kamu curangi. Sebenarnya itu temanmu itu nggak ngepuk gitu, tapi yang dapat dosa dengan ganjarannya itu kamu sendiri. Sama halnya kalau kita membohongi orang tua. Kita membohongi orang tua itu misalnya beli buku, beli bukunya 50.000 tapi mintanya 150. Nah, itu kelebihannya itu mungkin untuk apa gitu. Itu sesungguhnya itu kamu bukan membohongi orang tua, tapi membohongi diri kamu sendiri. Sesungguhnya kita orang mukmin, tidak satu orang lain pun yang mampu menanggung dari dosa yang satu dengan yang lain. Misalnya dosa iman nih. Jadi iman nih melakukan sesuatu hal yang gitu, lalu melemparkan ke temannya yang lain, misalnya Fardan yang menanggungnya, nggak bisa. Jadi apapun yang kamu lakukan itu kamu sendiri, untuk kamu sendiri gitu. Sama halnya juga demikian, berbuat baik atau berbuat baik yang lainnya. Misalnya kalau kita berbuat baik itu nggak perlulah kita share video, berbagi. Itu ibu tuh rasa gimana ya? Tapi memang sih ada manfaat faedahnya kalau kita buat men-share semua kebaikan itu
barangkali ada orang lain bisa mengikuti seperti apa yang kita lakukan. Tapi yang berkaitan dengan kita dengan Allah, niatnya ya, kalau ibu pribadi itu sebenarnya ditutupin. Ibarat kata itu kita memberi pakai tangan kanan ini, kalau bisa tuh tangan kiri tuh jangan boleh tahu. Apalagi kita bagi ini share, kayak ini share. Jadi nilai itu bukan ada nilai ibadahnya lagi. Kalau menurut ibu itu sudah nilai pengen kelihatan apa gimana, itu sudah rianya sudah luar biasa. Kalau kelakuan amal perbuatan baik dibarengi dengan ria itu sudah gugur pahalanya, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya. Jadi kita sama halnya juga demikian, melakukan sesuatu kebaikan itu lakukan dengan keikhlasan. Ada malaikat, ada Allah yang akan mengawasi dan mencatatnya. Semua ada ganjarannya. Kalian berbuat baik, misalnya kalian berbuat baik ke satu orang, enggak besok lusa itu orang langsung membalasnya, enggak. Kelak di kemudian hari ibu pernah, kata orang ya, ibu pernah, tapi mungkin belum menyadari, ibu pernah dulu zaman tahun 2017, kurang lebih itu mungkin motor orang itu bocor itu 5 kiloan lah kalau didorong itu. Ibu bantu dorong itu dulu, tapi belum tahu, mungkin dikait-kaitkan dengan pembelajaran ini, mungkin ada kaitannya juga dengan demikian. 5 kilometer itu mendorong bantuin orang tuh sama mencarikan bensin motornya. Jadi itu kan sudah berapa, 2017 itu tahun kapan itu? Tahun 2017 itu berapa tahun sudah? Nah di kemudian hari ibu waktu mengajar bertugas di Pantai Lunci dulu Pantai Lunci itu enggak kayak sekarang, jalan rayanya itu kayak pasir apa itu. Bayangin kalau kalian, ibu dulu masih bujangan ya, masih belum punya keluarga, seorang diri di tengah padang pasir itu bocor ban motor. Kemudian kalau jalan raya itu jalan pasir aja gitu. Kalau jalan pasir itu kalau kita nggak pelan-pelan malah jatuh. Ya kalau jalan pasir itu harus laju jalannya. Gimana ini mau laju sedangkan motornya bocor. Tengah padang pasir itu nggak tahu lagi apa yang dibuat. Truk lewat. Truk itu loh yang pemuat apa yang untuk ekstra tuh. Apa untuk membawa ekstra tuh truk kosong. Ibu kan makanya lagi posisi kita lagi perempuan sendiri gitu, mikirnya kalau ada orang ngadu tuh pasti mikirnya udah yang lain-lain gitu. Kenapa dek gitu kata orang, nggak apa-apa mas, langsung ibu tuh gitu, maksudnya dia lewat aja gitu, jangan ngeliatin ibu itu. Jadi ibu masih cari cara obeng apa, nggak ada apa-apa di motor ibu, nggak mau kemana dek. Banyak botol itu orang Jawa kayaknya ngobrol pakai bahasa Jawa kan mereka tuh. Jadi akhirnya turun. Kayak gini aja dia tuh, kamu sampai duduk aja di sini biar motornya. Enggak apa-apa mas, ibu tuh sosokan gitu. Jadi akhirnya dilihat ban motor itu tuh bukannya bocor lagi, pecah di anunya tuh. Jadi nggak dipompa sekali itu nggak bakal itu. Jadi diangkut, diturunin di bengkel dengan ya dari yang mbak dengan tunggu di sini aja. Terima kasih, antara prasangka buruk tadi dengan terima kasih itu udah bercampur aduk. Coba dibayar. Nah itu barangkali ya ibu ingat-ingat dulu zaman 2027 itu pernah membantu orang seperti itu. Mungkin ada orang itu membantu orang lain. Nah maka dari itu sekarang jangan sungkan. Ibu loh pernah lihat siswa di sini ya, pulang dari SP3 dulu waktu jalan, tapi bukan kalian ini. Dulu tahun 2019 rasanya tuh. 2019 temannya tuh sudah kena ban bocor motor. Kalau dulu kan di SP3 itu jalannya tuh masih lumpur, bukan ditimbun pakai tanah merah itu aja loh. Nah, kalau hujan coba dibayangin, ada lubang, truk lewat kan sempurnya itu habis benar.
lalu lalang aja cukup dilihatin aja. Nah kayak gitu kita tuh harus menumbuhkan rasa empati kita, rasa kita dengan orang lain tuh harus dari diri kita sendiri. Contoh kecilnya kalau kita mau dibantu, bantu orang lain dulu, itu intinya. Kemudian kalau kita mau dibaikin orang, kita berbaik dulu dengan orang lain. Jangan berharap lebih kalau kalian berbuat buruk kepada orang lain lalu kalian mengharapkan berbuat baik orang lain kepada kita. Itu ya. Jadi harus ada timbal baliknya. Barangkali itu ya sekilas dari yang Ibu sampaikan tadi. Ada siapa yang punya pulpen? Ibu tulis. Nanti kamu di depan lagi ya? Ya Bu. Nggak apa-apa nanti Bu edit. Baik, dari apa yang kita bahas tadi mudah-mudahan dapat dipahami. Dan sekarang Ibu ingin bertanya nih, sejauh yang kalian pahami dari tentang bahwasanya kita ini sudah dekat dengan malaikat. Ibu pengen tanya, perbedaan malaikat, manusia dengan jin itu sih apa sih perbedaan antara bertiga ini? Apakah fungsinya sama atau ada perbedaannya? Kalau ada perbedaannya, Ibu minta kalian angkat tangan kalau bisa menjawab. Angkat tangan. Banyak ya. Oke, mulai dari Fikri dulu. Perbedaan Sabar Fik. Perbedaan manusia. Sabar, Fik. Ayo. Bisa didirikan ya, Bu? Loh. Serius. Enggak Bu, yang Yang bawahnya. bawah ya berarti ya. Tarik. Ya. Ayo Fik. Perbedaan manusia, malaikat dan jin menurut saya itu ada, manusia itu memiliki nafsu, malaikat tidak memiliki nafsu, dan jin memiliki nafsu juga seperti manusia. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Fikri, jawabannya bagus. Yang lain ada pendapat lagi? Tadi Muhammad Fardan. Sabar Dan. Bentar. Gini. Dah, yuk. Manusia itu terbuat dari tanah, jin terbuat dari api, sedangkan mereka terbuat dari cahaya. Oke, berarti ketiganya ada perbedaan ya. Dari penciptanya diciptakan dari apa itu ada perbedaan. Oke, terima kasih Muhammad Fardan. Fairuz Hani. Bisa turunkan maskernya Fairuz Hani. Biar nampak gitu di kamera ya. Dah. Kalau malaikat selalu taat pada Allah, kalau manusia ada yang taat, ada yang durhaka, kalau jin ada yang taat, ada yang durhaka. Jadi perbedaannya itu ya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa beragam dari perbedaan manusia, kemudian jin, terus malaikat tadi. Asri, lain ya. Siapa lagi tadi? Muhammad Masa, Naila. Silakan Naila. Ada pendapat lain? Berdiri. Oh, udah. Dah. Malaikat dan jin makhluk gaib, sedangkan manusia kasar mata. Oh, artinya manusia dan jin makhluk goib, kemudian manusia adalah kasat mata yang bisa nampak ya. Ya bisa juga diterima itu sebagai jawaban sebagai referensi kita ya. Oke. Terakhir siapa terakhir? Muhammad Fatia. Jangan lihat kamera. Perbedaan malaikat Sabar.
perbedaan malaikat dan manusia dan jin adalah malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, kalau manusia diciptakan dari tanah, kalau jin diciptakan dari api. Oke, terima kasih ya, dan beragam penanganannya. Intinya kita bahwasanya dari namanya saja itu sudah berbeda ya antara antara malaikat, manusia dengan jin. Malaikat itu diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah dan dia tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain. Kalau Allah itu memerintahkan dia A, dia tidak bisa belok ke B atau tidak bisa belok ke C. Nah, lain hal yang dengan manusia itu diberi kelebihan yaitu akal. Akal bisa memikirkan yang baik dan bisa memikirkan yang buruk. Kemudian manusia ini juga diperintahkan oleh Allah itu untuk taat, untuk patuh kepada Allah. Tapi dia juga ada jiwa ingkarnya. Disuruh ke kanan, bisa dia berbelok ke kiri. Disuruh ke depan, dia bisa mundur ke belakang. Lain hal dengan malaikat. Kalau malaikat tuh satu aja. Ya suruh duduk di situ, duduk, nggak bisa ke lain-lain. Kalau manusia itu beragam karena dia memiliki akal. Kemudian jin tadi ada yang baik sama halnya sama kayak manusia si jin itu. Cuman perbedaannya sama kata Naila tadi ya, bahwasanya jin dengan manusia itu, kalau jin itu goib, nggak bisa nampak, karena manusia itu nampak kelihatan. Ada ganteng nih, ada cantik nih kayak gitu, ada jelek nih, ada pesek hidungnya atau gimana. Nah, kalau jin hanya gambaran bahasanya saja, kita tidak bisa mengetahui bentuk rupanya seperti apa. Itu ya, kaitan dengan perbedaan malaikat, manusia dan jin. Ibu kira kalian sudah lumayan paham lah, karena turun-temurun kan pembelajaran ini mungkin dari SD, SMP sudah didapat. Sekarang kita melanjutkannya lagi. Oke, kita tinggalkan dari pertanyaan yang pertama tadi. Sekarang ada pertanyaan, karena kita ini membahas tentang malaikat. Ibu pengen tahu nih, kalau malaikat itu kan ada berapa sih? 10. Malaikat ada berapa kira-kira? 10. Malaikat yang wajib kita yakini itu ada 10. Kira-kira ibu pengen tanya nih, malaikat dan tugasnya. Malaikat dan tugasnya ini kan ada beragam. Misalnya ada tugas yang mencabut nyawa, ada mencatat amal perbuatan, kemudian ada yang meniup trompet, ada yang memberi tanda hari kiamat dan lain-lain. Nah, lebih spesifiknya ibu pengen tanya, malaikat dan tugasnya itu apa saja sih kira-kira? Yang tahu minta tolong angkat tangan. 1, 2, oke. Mulai dari siapa ini? Bayu. Mulai dari Bayu, langsung beruntun dengan temannya yang lain. Malaikat. Sorry. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Terus Malaikat Mikail yang membagi rezeki. 3, Malaikat Israel yang mencabut nyawa. 4, Malaikat Israfil yang meniup sangkakala. oke, 5, Malaikat Munkar dan Nakir nanya dalam kubur. Malaikat Rokib mencatat amal baik. 6 ya. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik yang menjaga neraka. Malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk Bayu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Kita tadi sudah membahas tentang tugas dan tanggung jawab dari malaikat yang diamanahkan oleh Allah itu. Jawaban kalian ini sudah
sudah mantap ya, sudah tahu semua. Ibu harapkan juga yang lain agar kiranya bisa mengikuti dari jawaban temannya. Harapannya sih cuman benar-benar kalian ingat, hafal di dalam diri kalian ya, jangan cuma diingat atau didengar dari temannya aja. Nah itu. Kemudian yang kedua siapa lagi? Yang kedua Evo tadi jawab sesuai yang kamu tahu. Nah tugas dengan tanggung jawab dari malaikat. Sabar bro. Sabar. Ya. Malaikat Jibril yang membawakan wahyu, malaikat Mikail yang memberi rezeki dan mengatur hujan, malaikat Israfil yang peniup sangkakala, malaikat Israfil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir penanya dalam kubur, Rokib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, terus Malik penjaga di neraka, dan Ridwan penjaga di surga. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi. Di luar dari ya, harapan ibu tadi cuma 5, rupanya kalian sudah menghafal dengan keseluruhannya. Barangkali cukup 2 ya yang mewakili, karena mereka sudah menjawab dua-duanya dan menjawab ke 10 dari malaikat kita dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ibu harapkan dari kita mengetahui tugas dan tanggung jawab malaikat tadi, agar kiranya kita dapat berbuat sesuai tuntunan atau sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin pertemuan kali ini barangkali demikian. Ibu harapkan kedepannya kalian tetap semangat dalam belajar, kemudian tetap semangat walau apapun kondisinya, itu ya. Dan kabarnya hari ini udah jadi rapat dewan gurunya. Itu jangan dulu mikir untuk pulang duluan dan lain sebagainya. Nah itu ya, barangkali itu yang bisa ibu sampaikan untuk kali ini. Harapan ibu kalian tetap semangat untuk belajar dan memotivasi diri untuk tetap menjadi yang terbaik. Itu ya. Itu saja ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup sama seperti tadi, karena tadi Azril yang doa penutup, sekarang ibu harapkan Eko pimpin doa untuk kalau selesai belajar. Sama-sama aja. Kita akhiri cara ini dengan bacaan alhamdulillah. Teman-teman, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya.